إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat lagi kita berhadir di dalam masjid ini untuk menuntut ilmu agama dengan niat mengharapkan ridha Allah taala dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 155 paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid darain amin. Nomor 5 daripada faidah atau manfaat nikah atau kawin, yaitu melawan nafsu, melawani nafsu dengan sabar atas memelihara rumah tangga. Melawan nafsu ini bisa juga maksudnya melatih nafsu. Kan kita dalam berumah tangga ini macam-macam ujian dalam rumah tangga. Nah, di situ kita perlu kesabaran. Sabar menghadapi perangai bini, sabar menghadapi perangai anak. Lamun kada sabar ya nang bemamai. Nah, bemamai bila kada sabar, bemamai wan bini, bemamai wan anak. Kada sabar ya memukul ke bini, memukul ke anak. Nah, jadi kita berumah tangga itu situ melatih kesabaran kita. Nafsu kita hendak bemamai, nafsu kita hendak memukul kepada anak dan bini. Nah, cuman kita tahani, kita sabar menahani, jangan meluapkan amarah. Nah, jadi dengan kita bersabar itu kita dapat pahala sabar. Itu nah. Memelihara rumah tangga dan menunaikan hak kepada anak dan istrinya. Nah, sabar juga dalam menunaikan hak kepada anak dan istri. Bila kada sabar ya kada menunaikan hak kepada anak dan istri. Apa garang hak anak dan hak istri yang harus kita tunaikan itu, yaitu kita memberi nafkah yang halal kepada anak istri. Itu hak yang harus ditunaikan. Kemudian melajarinya tentang ilmu agama, melajari sembahyang, wudu dan sebagainya. Mengongkosi sekolahinya, menafkahi, menukarakan bajunya, menyiapkan tempat tinggalnya, walaupun menyewa misalnya rumah
banyak lo tugas-tugas suami nih yang harus ditunaikan kepada anak istrinya, anaknya diongkosinya sekolah sampai balik, sampai sudah bisa bercari, sudah bisa bercari lah anak kenal tuh kada wajib lagi diongkosi. Tapi lamun inya belum bercari masih sekolah tuh wajib diongkosi. Nang kebanyakan tuh kayak ini dua suami istri nih anak, misalnya anggaplah anak seikong, lalu karena cekcok bercerai, lalu anaknya nih umpat mamanya biasanya. Nah abahnya ini kebanyakan kada tahu lagi lawan anaknya nih, kada mau ongkosi lagi lawan, padahal anaknya nih bebini pulang ya, bakal keluarga pulang, anaknya nih kena tetap anaknya tuh, sehingga nang maungkus itu biasanya mamanya, padahal itu kewajiban abahnya lah, kewajiban abahnya maungkusi itu sampainya sekolah pendidikannya, sampainya bisa bercari gitu. Nah soalnya bila kita kada maungkusi anak kita dan inya kada rela, kita berurusan kita di akhirat kita. Tapi lamun inya rela aja, memaafkan aja misalnya, ya kada masalah. Nah kayak itu pendidikannya juga itu kan hak-hak yang harus ditunaikan oleh seorang ayah kepada anaknya, seorang suami kepada istrinya. Nah itu harus sabar ya Bapak. Dan sabar atas akhlak anak dan istri yang kurang bagus. Tapi maksud sabar nih bukan berarti kadang melajari bagamataan, cuman pahadangan inya belum berakhlak mulia, sabar kita menghadapi. Kadang sabar beranai aja kada dipadahi, nah lain itu sambil dipadahi juga. Nah dilajari juga tentang berakhlak mulia. Sambil juga atau memadahi ke bini, walaupun bini itu pamamayan juga tetap juga dipadahi. Cuma pahadangannya pamamayan itu sabar aja gitu nah. Dan berusaha membimbing mereka ke jalan yang benar dan bagus, dengan lemah lembut. Membimbing mereka melajari bang deh. Lamun kada kawa jua melajari karena kada ada ilmu agamanya, suruh hai bini ke majlis taklim gitu nah, untuk menuntut ilmu. Tapi lamun lakinya sanggup aja melajari di rumah ilmu agama, nah kada perlu lagi nya tolak ke majlis taklim. Membimbing mereka ke jalan yang benar, terutama terus menerus. Saya menyuruh sembahyang lah setiap hari, nyuruh sembahyang, mengatakan supaya sembahyang, melajari sembahyang, bukan cuma menyuruh lah, melajari juga. Nah makanya kan laki itu harus berilmu supaya melajari anak bini. Mun menyuruh aja mun kada melajari kayak apa. Nah sebenarnya kayak ini bang, kita sebelum kawin tuh harus berilmu bang, gitu. Nah tahu bang tentang hak-hak. Ada kalau nang sudah kita baca tamat dah bukunya, kitabnya semalam tuh tentang hak suami kepada istri, hak istri kepada suami, tamat sudah kita dibahas sudah apa hak-hak suami kepada istri. Nah, diantaranya melajari tentang fardu ainnya. Bukan cuma memberi duit saja tuh setiap hari, tapi kadang melajari agama tuh, kadang menunaikan hak belum bisa dituntut juga gini di hari kiamat. Soalnya gitu bang, bila kita nih sudah berkeluarga, bila anak bini itu mengerja dosa, kita kada tahu kita dapat juga dosanya, gitu nah. Anak kita mengerja dosa gara-gara kita kada memberitahu, kada melajari, nah kita tahu 4 dosanya juga. Bini kita kayak itu juga bila mengerja dosa, laki tahu 4 juga dosanya, lakinya kada tahu nih. Nah,
dengan lemah lembut dan berusaha mencari nafkah yang halal. Nah, ini menafkahi dengan nafkah yang halal. Jadi inilah harta bini itu milik bini. Nah, bukan milik laki. Itu harta bini milik bini, bukan milik laki. Tapi kalau harta laki itu milik bini juga. Artinya walaupun bininya ini sugih benar, lakinya nih misalnya fakir, tetap lakinya nih wajib berusaha untuk menafkahi bininya walaupun bininya sugih. Lah itu kadang biniku sugih juga kalau usaha gini nafkahi berdosa walaupun bini sugih, kecuali bini rela aja lah bininya nang nyambet kada apa-apa pian kada usah becarikin ulun banyak aja bisi duit. Nah ulun rela aja kada pian nafkahi duit ini kan belabihan aja. Nah kecuali pamandir kayak itu. Tapi lah muninya kada pamandir kayak itu, ini walaupun laki ini miskin tetap laki ini becari yang halal menafkahi bininya nang sugih nih. Adapun harta bini ya harta bini gitu, kada harta laki gitu. Mencari nafkah yang halal. Makanya lah bila misalnya laki misalnya meninggal, ya Allah laki meninggal, lalu meninggalkan harta warisan. Sedangkan selama berumah tangga ini kan laki menafkahi misalnya. Contoh misalnya kayak ulun kan digaji nih. Lalu gaji ulun nih, ulun julungun bini ulun, tapi ulun 4 makan juga di situ. Ada 4 makan tuh, 4 ulun dapat gaji, lalu ulun julung ke bini ulun untuk keperluan rumah tangga, tapi ulun 4 makan juga di situ. 4 makan juga di situ. Nah, misalnya ulun nih mati, lalu ulun meninggal harta, itu namanya ibadahnya ada di situ harta, di situ harta gunung gini namanya. Nah, jadi dibagi dulu 2. Soalnya pernah juga ulun sampaikan kada apa-apa ya Bang disampaikan pulang. Misalnya ulun meninggal harta 100 juta. Nah, 100 juta tuh bagi dua dulu. Nah, 50 juta untuk bini ulun. Nah 50 juta sisanya tuh hanya dibagi jadi harta warisan. 50 juta tuh dibagi kena bini ulun dapat juga, anak ulun dapat juga gitu. Soalnya di harta ulun itu separuhnya tuh ada hak bini. Kenapa? Karena waktu ulun memberi nafkah itu ulun 4 juga memakan nafkahnya. Itu selama berumah tangga ulun 4 juga makan di situ. Nah, jadi kan ada juga hak inya gitu tambahkan ulun. Jadi kayak itu caranya bila laki meninggal harta misalnya anggaplah 100 juta dibagi 2 dulu, 50 juta untuk bini. Nah 50 juta dibagi jadi harta warisan, tapi dapat juga situ bini nang 50 juta sisanya tuh dapat juga. Apanya? Amunnya bini meninggal badahulu itu langsung dibagi karena kan harta bini bukan harta laki. Harta bini itu harta bini bukan harta laki. Jadi bila meninggal misalnya meninggal bini meninggal harta 100 juta tuh langsung dibagi hartanya tuh. Langsung dibagi, kadang dibagi 2 dulu laki kadang. Nah kecuali misalnya berusaha nyalon bini itu bersamaan waktu hidupnya bini lawan laki nih bersamaan berusaha bertoko. Nah bini ini membantu juga lalu misalnya bini berdulu mati lalu misalnya dia berarti situ ada juga harta laki tuh dibagi 2 dulu lawan laki. Nah hanya sisanya tuh dibagi harta warisan gitu.
Tapi lamun dasar memang harta bini seutuhnya ada campur tangan laki nih, mungkin dapat warisan dari abahnya misalnya, nah itu langsung dibagi ya gitu kepada ahli waris. Kadang dibagi dulu lakinya kada. Nah, soalnya itu ampun bini seutuhnya atau ada campur tangan laki berusaha. Nah, gitu. Nah, itu manfaat atau faedah berkahwin. Bahasa Malaysia itu berkahwin, tulisannya di kitab Melayu lah. Jadi kita berkawin atau nikah. Nah, ada juga manfaatnya itu ya Allah. Nah, ini pulang bermula kebinasaan kawin itu ada juga. Kawin itu menjadi mudarat, maksud binasa itu menjadi mudarat. Menjadi mudarat ada juga. Nah, mun kita tahu pacangan mudarat nih, lebih baik ke dosa kawin ya. Tapi mun kita memperkirakan dengan kawin ini ada manfaatnya, lebih bagus kawin. Ini bisa jawab ini orang nih waktu bujang pindah nakal, pas sudah dikawinakan bagus, kan bagus kawin dah. Nah, satu, lupa akan kewajiban kepada Allah karena sibuk bekerja untuk memberi makan anak dan istri. Ini waktu bujang penyembahyang aja orangnya, pas sudah berbini anak sibuk bercari kada sembahyang lagi. Kenapa kada sembahyang lagi ya? Sibuk bercari bang dia. Nah, itu kebinasaan kawin. Maksudnya itu mudarat negatifnya, gara-gara kawin sembahyang ada lagi, gara-gara berumah tangga sembahyang ada lagi. Nah, itu kan itu kebinasaan, kemudaratan itu. Amun diperkirakan lah amun sebelum kawin tuh jangan kada sembahyang atau tinggal sembahyang, baik kada usah kawin lah. Pajaman sudah tak kawin-kawin, nah sudah tak kawin-kawin tuh tetap aja sembahyang jangan ditinggal gitu. Nah, jangan ditinggal, jangan sibuk alasan sibuk mencari nafkah lalu sembahyang ada, nuntut ilmu kada. Nah. Dua, terdorong mengerjakan pekerjaan yang haram atau syubhat. Waktu belum kawin gak bisa menggawin haram, pas sudah kawin menggawin haram. Mungkin binikah nyuruh korupsi dan sebagainya, bisa juga kan itu. Karena zaman sekarang ini ekonomi ini ngalih. Lalu disuruh bini napa kajar asal dapat duit jar. Barang ambil jualan apa aja, jualan haram. Nah, itu lalu hakon laki itu untuk kebinasaan kawin. Terdorong mengerjakan pekerjaan yang haram atau syubhat. Nah, itu jangan digawi jo bang ya Allah. Nah, 3, tidak mampu melaksanakan kewajiban terhadap anak dan istri seperti mendidiknya. Nah, makanya kan sebelum kawin tuh berilmu tuh deh. Jadi ada bekal gasan mendidik anak istri. Tapi lamun kada ada beilmu juga kawin ya kena asal bisa bulah anak aja. Kada melajari agama asal tutuy aja lamun ini kada disuruh menutup aurat, kada disuruh sembahyang. Itu kan kebinasaan kawin itu. Kebinasaan kawin. Atau misalnya kada beilmu juga tuh pas sudah tak kawin nuntut ilmu bahasa menuntut ilmu bahasa gitu nah. Supaya berdengar atau betakon lawan ulama kayak apa caranya supaya berumah tangga ini diridhoi Allah Ta'ala. Apa kewajiban laki yang harus ditunaikan kepada istri dan anaknya, betakon. Tidak mampu melaksanakan kewajiban terhadap anak istri seperti mendidiknya atau tidak sabar atas perangai mereka. Ada sabar atas perangai mereka. Nah, lalu akhirnya memamai atau memukul dan sebagainya, ya kalau ada sabar nih. Jadi harus apa namanya, mental ya Allah Kemudian yang keempat,
kurang memperhatikan pendidikan atau akhlak anak dan istri. Nah, itu kurang memperhatikan, sibuk begawi kah lalu kada, makanya lah nang bagus tuh jar di dasar-dasar kita tuh memilih calon istri itu dasar nang harus nang bagus akhlaknya. Emang soalnya ngintupang perwakilan kita dalam rumah tangga mendidik anak, soalnya kita sibuk di luar, jadi anak kita nih dididik oleh bini kita. Amun bini kita kada bisi akhlak nang bagus, timbulnya bahasa sambat tuh bebarang aja lalu anak ompat juga. Tapi kalau kita memilih calon istri nang bagus akhlaknya, nang beriman, bertakwa, ya Allah, anak kita, insya Allah anak kita kena dididik oleh istri kita. Mun kita kada kawan mendidik istri kita nang melajari anak kita, itu nah, memperhatikan pendidikan atau akhlak anak dan istri. Caranya bapander ya Allah dibadahi ya Allah. Lawan orang tua bapian baulun, inya lawan kakaknya disuruh ngiau kakak, jangan besisi orang tua ngiau ngarannya. Dan kurangnya kasih sayang kepada mereka karena kesibukan bekerja dan berkarya. Itu adalah kebinasaan kawin. Padahal itu kan kewajiban kita memperhatikan anak dan istri kita nih, memberi nafkah yang halal juga. Kemudian yang kelima, menjadi durhaka kepada ibu bapaknya nang abahnya nih, karena jahat sifat istri. Nah kita nih misalnya durhaka lawan mama kita gara-gara bini kita, nah, itu kan kebinasaan kawin juga gitu. Laki misalnya hendak mailangi kuitannya misalnya, waduh susah gini beri lagi sini no jadi bini nih, nah lo kada mailangi misalnya, atau hendak bebari on kuitan susah gini jar, on ulun aja jam, nah jadi bini nih, nah timbul durhaka lawan kuitan gara-gara istri. Mungkin tak salah pilih kalau memilih istri yang solehah, pasti istri yang soleh itu membantu lakinya untuk berbuat taat kepada ibu bapaknya. Bahkan istrinya nih mengatakan abahnya jan, ini sudah sebulannya sudah kalian mengirimi kuitannya, nah itu kan bagus kita. Nah, mengatakan bini mengatakan supaya kita nih berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Peringatan agar terhindar dari kebinasaan di atas ya yang di samping deh. Maka orang yang berkeluarga wajib mempunyai ilmu agama, baik si istri lebih-lebih suami. Nah itulah supaya kita nih terhindar daripada kebinasaan. Maksudnya kebinasaan itu gawin yang haram. Dasar beilmu juga nang selamatnya supaya tahu nang laki beilmu, nang bini beilmu. Misalnya kada beilmu juga tuh nuntut ilmu ya wah ini juga. Nah lebih-lebih suami sebagai kepala rumah tangga kan harus berilmu, nuntut ilmu. Karena suami adalah panutan, contoh dan ikutan dalam keluarga. Nah keluarga, oleh karena itu dianjurkan memilih suami atau istri yang bagus agamanya. Nang sekolah pesantren kah misalnya, atau sekolah atau misalnya kada sekolah pesantren juga, cuman ketujuh nuntut ilmu itu nah, ketujuh hadirin majlis ilmu pada dengar gitu nah, orangnya penyembahyang gitu nah, kada nang bisa permainan, misalnya kada bisa nang mabuk-mabukan tuh, nah bagus itu. Jangan nang duitnya aja nang banyak gitu nah, anak bus napa kan misalnya
Nah, jadi memilih nang bagus agamanya. Misalnya binian menerima calon suami yang bagus agamanya. Suami gitu juga mencari calon istri yang bagus agamanya, bagus akhlaknya. Jangan semata-mata karena hartanya saja. Nah, ya Allah, harta tuh bisa habis. Atau karena kebungasannya saja. Asal bungas saja nih. Cuman pamukolan non bini misalnya. Asal bungas saja bini. Cuman ketujuh cet-cetan non laki yang lain berselingkuh. Bahaya lah. Bisi bini bungas nih, tapi kada ilmu bahaya. Ini bisa main laki-laki, main bisa bermain di belakang, bisa khianat. Soalnya inya bungas tuh banyak nang marayu. Apalagi inya hakun melawani kan. Nah, amun bungas saja tapi tidak dibarengi dengan agamanya kuat, bisa terbuai gitu. Apalagi misalnya nang laki-lakinya nih kata berduit, nang anu ini mau unjai ini orang berduit misalnya, nah bisa aja ikam bicara aja kan lagi ikam aja, on aku sugih aja, aku beri ikam 10 juta sehari ya. Nah, lamun kada kuat imannya ya hakon ya kelak. Nah, jangan semata-mata karena hartanya saja. Kita itu juga, kita nih bisi anak perempuan. Apabila ada yang berdatang, kita lihati agamanya kayak apa. Jangan cuma sekedar melihat muhanya penting ya bang lah. Cuman jangan sekedar itu aja. Akhlaknya, agamanya, bisa kayaknya sembahyang, bisa kayaknya mandi wajib. Soalnya ini pecangan malah jari anak kita nih, Nah, jangan semata-mata karena hartanya saja atau karena kebungasannya saja. Karena hakikat kaya, hakikat sugih nih, yang sebenarnya sugih nih, dan kebungasan seseorang itu terletak pada hati dan akhlaknya. Walaupun misalnya orang tuh mau hanya biasa-biasa aja, standar aja, cuman akhlaknya bagus, orang memandang bagus ya kalau hatinya bagus misalnya, bagus ya tah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nakahal mar'ata limaliha wa jamaliha hurrima jamaluha wa maluha, hurrima jamaluha wa maluha. Wa man nakaha lidiniha razaqahullahu malaha wa jamalaha. Wa man nakaha lidiniha razaqahullahu malaha wa jamalaha. Artinya, ujar Nabi, barang siapa mengawini wanita karena mau unting hartanya atau karena kecantikannya saja, nih itu aja. Misalnya ada bebinian sugih, bungas pulang, lalu ayah hendak mengawini karena nitunya aja, karena hartanya, karena kecantikannya, kada peduli yang lain akhlaknya kayak apakah, kada peduli misalnya. Nah, maka akan ditegah kecantikannya dan hartanya. Artinya kecantikannya ini satu mata aja juga. Itu nah, maksud ditegah itu satu mata juga kada abadi. Apalagi misalnya akhlaknya kada bagus, bisa kena berpaling kepada laki-laki lain, ditegah kecantikannya dan hartanya. Maksud ditegah hartanya bisa habis juga, harta itu bisa habis. Nah, dan barang siapa mengawini wanita karena bagus agamanya, nah di bebinian misalnya, walaupun misalnya mau hanya ini standar aja cuman bagus agamanya, kada bisa membuka aurat, penyembahyang, pokoknya menutup diri itu bang, kada terkenal lah di kampung tuh, cuman tahu kita itu anak si Haji Anu tuh misalnya, bagus akhlaknya misalnya, orangnya penyembahyang, kada bisa berpacaran misalnya, bisi sosial media aja ada di bisi misalnya on zaman sekarang nih,
Pokoknya kayak ini aja, perempuan yang bagus itu aja menurut versi Sayyidatuna Fatimah, perempuan yang dia tidak mengenal laki-laki lain dan laki-laki tidak mengenal kepada dirinya. Maksud laki-laki lain laki-laki yang halat lah, amun keluarganya kenal aja ininya. Artinya saking menutup dirinya, laki-laki lain di kampung tuh kan ada kenal loh ininya. Inya pun kada kenal juga laki-laki kampungnya. Nah itu menurut versi Siti Fatimah itu perempuan bagus ya. Nah, barang siapa mengawini wanita karena bagus agamanya, niscaya Allah beri dia akan hartanya dan kecantikannya. Maksudnya beri harta artinya bila kita menikahi perempuan karena bagus agamanya, berarti kan karena Allah tuh. Artinya karena agama tuh, maka walaupun misalnya kita nih awal berumah tangga tuh biar kada tapi berduit, tapi insyaallah dimudahkan Allah Ta'ala kena dicukupkan Allah Ta'ala kena masalah rezeki itu dalam rumah tangga. Karena kita mengawin itu niatnya bukan karena dunia. Nah, diberi apa harta dan kecantikannya. Kecantikannya tuh kan, kecantikan tuh bukan cuma muha kan, bisa juga dari dalam, maksudnya kecantikannya tuh kan kada apa-apa ya Allah, bini kita tuh biasa-biasa aja kalau dibandingkan bini orang tuh, bongas bini orang bang, cuman kita memandang bini kita tuh bang paling yang bongas sudah sedunia itu nah, karena ini halal bang. Sifat-sifat suami yang bagus, sifat suami yang bagus. Ini apabila si bebinian nih ya Allah hendak memilih calon suami kayak apa, atau kita hendak memilih calon menantu kita untuk anak perempuan kita kayak apa. Halaman sifat-sifat suami yang bagus. 1. Mengadakan, seandainya pengantinan juga tah, mengadakan walimatul arus, itulah walimatul arus, jelas lah tulisannya. Mengadakan walimatul arus tuh bahasa kita pengantinan, yakni jamuan undangan perkawinan. Sunat kala kita mengadakan jamuan, bahasanya pengantinan. Maka suami yang mengadakan jamuan sebagaimana diperbuat Rasulullah dan sahabat. Sabda Nabi, umumkanlah akan ini perkawinan. Jadi namun kita bakal kawinan jangan behihinipan gitu nah, harus diberitahu orang kampung dengan mengadakan undangan kan. Mun behihinipan gina timbul orang bersangka aja membawa binian siapa tuh jar, padahal bininya kan. Nah, akibat jadi diumumkanlah akan ini perkawinan dan jadikan nikah di dalam masjid. Jadi bagus sunatullah pernikahan itu dalam masjid. Pernikahan itu bagus dalam masjid. Jalan Nabi nih. Dan pukullah terbang. Mukul terbang berabana nih. Baca syair nampak muji Nabi ya. Bemulitan nggak misalnya ya kalau nah itu bagus. Nah, dan yang paling penting juga jangan ada dalam walimah itu acara pengantinan, acara perkawinan itu memperbuat kemungkaran. Nah, jangan ada jar di pengantinan itu kita menggawi kemungkaran, garis miring kemaksiatan. Seperti badangdutan. Nah, itu ada tulisannya itu ya Allah. Joget-joget wanita mengubar aurat atau bercampur aduk tempat antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram. Jadilah nih di sini jelas saja nang terjadi di pengantinan nang banyak itu kemungkaran. Di antaranya apa? 1, bila ada
bedangdutan, apalagi biasanya ada beginiannya, joget-joget, buka aurat dan sebagainya, apalagi ada nyawer-nyawer dan sebagainya. Bini kada diberi duit di rumah, tapi lawan ini nyawer bener. Datang bini pemamai mau membawa kayu misalnya, nggak adalah sopan. Kemudian lagi lamun kawa bila pengantinan itu bila batajak sarubong ya toh mun kawa 2 buting. Ini khusus sarubong lalakian makanan, ini sarubong babinian. Supaya kada tercampur. Jadi tulis ya, tulis ini khusus tempat makan laki-laki, ini khusus tempat makan perempuan. Soalnya bila bercampur namanya ikhtilat sudah antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahramnya bisa balilikan tuh melilik bini orang. Maka bila pengantinannya acil-acil tuh gincup yang habang bener. Bunga sepada biniku jar. Nah itu kan dosa sudah. Atau misalnya tukang kuahi sopnya acilnya begitu gincup. Kita misalnya bawa kopiah datang situ bersorban. Acil anak-anak makan apa guru? Jar rumah. Bilang. Nah, amun kada kawa kayak itu pian baik kada usah pengantinan daripada mengerjakan kemungkaran. Atau kayak ini aja sebuting jo sarubungnya mulai jam 8 sampai jam 9 khusus bebinian, kada boleh lakian. Nah, kena mulai jam 10 bila sampai jam 12 khusus lalakian. Dipisah waktunya supaya jangan tercampur. Misalnya sarubungnya sebuting jatah. Itu. Nah, itu kan banyak terjadi, makanya ada sebagian ulama-ulama nang kada lagi diundang tuh kada lagi mendatangi. Kenapa? Ada kemungkaran di situ. Managur ngalih juga. Baik kada tulak. Nah itu. Jadi biar kada bermusikan kan kada apa-apa juga pengantinan itu. Ada jawaban dir. Anu jar. Sunyi lalu kayak kuburan jangan dijual mulu daripada pandir. Atau misalnya hendak jual berabana kayak kalau baca maulid kah ya kalau atau baca burdah kah terbang penggantinya nih. Jangan yang musik gitu nah, apalagi bedangdutan ya kalau joget-jogetan mengubah aurat dan sebagainya. Nah, bercampur aduk antara laki-laki dan perempuan itu kan kemungkaran juga dah. Seandainya itu terjadi, maka tuan rumah yang mengadakan acara itu paling banyak menanggung dosanya. Sebilang orang yang hadir di situ, maka tidak akan diberkahi Allah rumah tangga kedua mempelai itu. Karena memulai rumah tangganya dengan maksiat secara berjamaah. Sedangkan kita sebagai orang tua mempelai nih mengingini anak kita nih kena berumah tangganya berberkah, sakinah mawadah warahmah dari Allah Ta'ala. Tapi gara-gara kita mengadakan kemungkaran di tempat pengantinannya, berarti kita memulai ibadah kawin itu dengan kemungkaran. Bisa jadi nanti anak kita nanti ada kekaruan dalam rumah tangga berantakan, itu gara-gara kita juga orang tua nih. Maka orang datang masih sekampungan datang nonton itu nang pertunjukan nang kemungkaran itu, berapa mata nang melihat itu nah, melihat haram nah. Kita sebagai tuan rumah dapat dosanya berataan. Orang dapat dosa juga, cuman kita nang pembanyaknya dapat dosa. Nah, mana kita habis duit puluh-puluh juta, mana kita banyak mengoleksi dosa. Menungkah itu baik harus pengantinan, bernikahan aja sudah. Bernikahan mengundang nang orang-orang nang satu tangga RT ya itu nah. Sudah berselamat sudah. Mun bacangan nang kemungkaran. Nya kadang-kadang gengsi nang mengalahkan hukum Allah Ta'ala, gengsi anu aja. Gengsi seorang anu kada pengantin, maka anak pertama nih misalnya harus pengantin harus rame kayak orang juga ya. Harus nang kayak orang tuh bang.
Nah, kadang-kadang memperdulikan lagi hukum-hukum Allah Ta'ala. Bahkan wani berhutang. Berhutangnya di rentenir pulang. Iya, nang lucut timbahnya bayar hutang. Demi gengsi. Aduh, saya kita bergengsi yang itu nya. Orang cuma memandang, kita juga nang menyandangnya. Orang kan bayar hutang kita. Nah, bagi kita yang diundang, ini kita misalnya diundang dalam acara itu, diundang pun tidak lagi disunnahkan hadir ke undangan itu. Bahkan haram jika kita tidak mampu mengubah maksiat di tempat itu. Purunlah kita datang ke situ. Ini haram, udah boleh bubar. Tampilin orang benar kita. Serba salah kalau ngalihnya tuh biasanya keluarga kita. Nah bang itu para rumah pulang ditulaki lihat kamungkaran ditagur disariki orang kada ditulaki bajuan keluarga gitu jar parak tuh kada ditulak. Nah macam-macam manusia ini ya. Nah bahkan haram jika kita tak mampu mengubah maksiat di tempat itu. Padahal kita wajib kalau man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, apabila melihat kemungkaran ubah dengan kekuasaannya. Fa illam yastati fa bi lisanihi, mengada kawa dengan kekuasaan dengan lidahnya. Ada boleh ini haram. Ngora kawa juga fa bi qalbihi, dengan hati ya sudah. Hati jangan menyetujui, hati karena ketujuh melihat maksiat. Wa huwa adhaful iman, itu iman yang paling lemah. Nang kada menagur itu itu iman yang paling lemah. Tapi cuma hati kadang ketujuh. Nah jadi kita kayak ulun nih paling di masjid ini kawan nahi mungkar itu dengan lisannya menyampaikan gitu aja. Tapi mendatangi orang itu ada ini aja ulun. Orang tuh penanya tahu hukumnya cuman dilanggar ini kan inilah bila orang tuh tahu itu haram dilanggarnya double dosanya. Orang tuh sudah tahu haram itu hukumnya haram, tetapnya menggawi 2 kali lipat dosanya. Kayak misalnya kada tahu. Pinanya orang tahu, pinanya ngintu haram. Cuman mungkin kita segera mengingatkan aja Allah. Dan jangan pulang gara-gara sibuk dalam acara perkawinan akhirnya sholat fardu tertunda ya tuh. Rugi sudah gara-gara kita berpengantinan tuan rumah atau siapa sekeluargaan Zuhur tak ke asar tak ke maghrib tak ke isya. Nah sibuknya apalagi sembahyang lalu atau tertinggal lebih si pengantin. Maka pengantin ini make up sayangnya make up ini kan air wudhu. Nah makanya harus make up nih seharianan nih, harus kadang-kadang wakana air wudhu nih. Nah alih ada Jepang pendapat memadahkan lah kalau situasi nang kayak itu boleh Jepang jar ada guru memadahkan pengantin nih bila nang make upnya nih kadang kawa dipacul kawa Jepang menjamak sembahyang zuhur atau tak asar. Kawa Jepang ada Jepang pendapat gitu. Misalnya ini kan make up tuh jam berapa ya make up tuh? Isokan make up kan. Nah lalu maka make upnya ini harus terus sampai jam berapa pengantinan, misalnya sampai jam 4 sore misalnya pengantinan. Terus sampai malam malah kali pulangnya sampai jam sore harus betatai misalnya. Nah sampai zuhur misalnya bebiniannya nih, amun lakiannya kan kadang make up lo kau aja sembahyang. Bebiniannya nih pas sampai zuhur. Nah kada kawa dipacul nih make upnya harus sudah terus. Nah bania teh hendak menjamak sembahyang asar nih jamak takhir ke sembahyang zuhur nih dijamak ke asar. Ada yang mendapat memandangkan itu boleh. Nah, jadi bania teh begini sampai waktu zuhur. Jadi dalam hati ya Allah ulun jamak as zuhur ini ke asar ini. Asar. Jadi waktu itu ini akan sembahyang zuhur dulu, tapi berniat dulu hendak menjamak ke asar.
Karena sampai asar sampai jam 4 kan sudah tentang pengantinan habis apa make upnya sudah kudu sembayang anu asar kalau dulu juhur kalau tasarah menjamak takhir itu tasarah sembayang apa kalau dulu juhur kalau dulu menjamak itu tetaplah 4 rakaat lah kada makasar lah menjamak aja juhur 4 rakaat hanya asar 4 rakaat di waktu asar menggawi juhurnya bukan qadaan lah amunnya kada berniat menjamak nih kada sembahyang sampai waktu asar itu namanya mengqada berarti tadi menunda sembahyang tanpa niat menjamak itu berdosa maksiatnya menunda itu. Nah si pengantin ya terutama ya kalau tuan rumah sarumahan jangan ada sembahyang tuh. Dan jangan sampai berhutang-hutang. Pengantin ini berhutang demi kemewahan anak menyewa pelaminannya nang harga 50 juta misalnya. Cateringnya makanannya macam-macam. Berhutang misalnya baik ada dosa hutang. Kita pengantinan tuh semampunya aja. Kita saparapat RT kalau bicara saparapat RT ya. Ibaratnya ayam tiga kong sumbali seolah sop undang seadanya ini semacamnya kan rusah kita gengsi rusah atau mengalihi kita itu mengalihi kita sesanggup kita ini kada sanggup tapi berhutang-hutang. Nah demi kemewahan acara pengantinan akhirnya lucut tuh bahasa kita ya Allah. Kenapa lucut tuh bahasa Indonesianya? Uyuhai membayari hutang selesai acara. Mau buat orang batagih hutang, buat tutong acara. Nah, milik kepala tasandar di taweng. Nah, aja becek. Maka puluhan juta nih. Nah, terpaksa berhutang pulang ke lain. Ini tutup lubang bayar hutang itu namanya ya Allah. Nah, usah kita amun ada duitnya kada apa-apa lah. Amun ada duitnya nih kada apa-apa. Amun mewah tuh sampai 7 hari 7 malam kada apa-apa. Ini maksudnya kita kada berduit juga itu kada usah kita berhutang-hutang atau mengalihi kita. Mengalihi kita. Nah, itu adab babangantinan ngoleleh. Nah, mungkin itu saja yang dapat kita baca. Mudah-mudahan kita kaum amalkan, mudah-mudahan kita seberatan selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna al-ikhlas fi talabil ilmi wa fi nashrihi wa fi jami' at-ta'ati wal ibadati. Allahumma ahyina bi hayatil ulama wa amitna bi mautis syuhada wa asyna yawmal qiyamah fi zumratil awliya wa adkhilna jannata ma'al anbiya alaihi wassalatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ulan banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridha dunia akhirat lawan pian barataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.